Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'du. Bapak-bapak jamaah salat maghrib Masjid At-Taubah dan ahli ilmu yang Allah muliakan, malam hari ini kita akan sedikit membahas tentang salah satu penyakit hati, an-nifaq. Pelakunya dinamakan munafik, sebagaimana titel keislaman bagi seorang muslim. Pelakunya mukmin karena dia beriman. Jadi orang munafik adalah manusia dengan penyakit nifak di dalam hatinya. Allah menyebut orang penyakit nifak ini dengan sebutan marad, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Di dalam hati mereka ada penyakit, kemudian Allah tambahkan penyakit ke dalam hati mereka. Siapa mereka? Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yani orang-orang yang secara lisan mengakui sebagai orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, padahal hatinya tidak beriman. Sedikit kita patut mereview tentang kesempurnaan iman. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa iman itu adalah tasbiqun bil qalbi, membenarkan dengan hati, iqrarun bil lisan, mengikrarkan dengan lidah, kemudian amalun bil arkan, mengamalkan dengan seluruh anggota tubuh. Itu adalah kesempurnaan iman. Tiga-tiganya harus ada. Sehingga kalau ada orang yang tidak mengikrarkan dengan lisannya, meskipun hatinya yakin terhadap kebenaran Allah, yakin terhadap kebenaran Rasul, yakin terhadap kebenaran Al-Quran, yakin terhadap kebenaran hari akhir, dia masih dihukumi sebagai orang kafir. Sebagaimana yang menimpa ayahanda Abu Thalib, ya, ayah dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau yakin tentang kebenaran Rasul tapi tidak mengikrarkan dengan mengucapkan kalimat syahadat, maka dia dihukumi sebagai kafir. Ada orang yang ikrar dengan lisan, bahkan bisa jadi mengamalkan dengan anggota badan, tetapi tidak yakin dengan hatinya. Ya, ini yang dinamakan munafik, orang munafik. Sebagaimana tadi dijelaskan di awal Al-Baqarah, dia ikrar dengan lisannya, suka mengucapkan kalimat syahadat, secara lahiriah dia muslim, sholat juga suka sholat, bulan Ramadan juga dia melaksanakan sahur, ya. Kemudian zakat pun kadang suka menunaikan zakat, ya. Tetapi hatinya tidak yakin terhadap keimanan. Ini adalah munafik. Dan yang ketiga adalah orang yang tidak mengamalkan dengan anggota badannya, tidak mengamalkan dengan anggota badannya. Hatinya yakin, lidahnya ikrar, tetapi tidak mengamalkan dengan anggota badannya. Lihat di KTP-nya agama Islam, dia juga berikrar syahadat, ya, tetapi tidak mengamalkan, sholat kagak, saum tidak, zakat pun tidak, apalagi haji dan lain sebagainya. Ini adalah orang fasik. Awal munculnya sifat nifak ini, ya, adalah ketika Rasulullah SAW dan para sahabat
sudah hijrah ke Madinah, tepatnya setelah perang Badar. Adapun di masa awal Islam, sifat nifak ini tidak ada. Orang yang menampakkan keimanan padahal di dalam hatinya tidak beriman, tidak ada di awal Islam. Yang terjadi justru baliknya. Orang yang sudah beriman menyembunyikan keimanannya, bahkan demi menyelamatkan jiwanya. Di antara mereka ada yang masih demi untuk menyelamatkan diri menampakkan kekufuran. Ini di masa awal Islam, ya. Sebenarnya hal ini tidak boleh, ya. Tidak boleh seseorang yang sudah beriman tetapi menampakkan diri sebagai orang kafir, nggak boleh, ya. Mengadakan ritual-ritual sebagaimana orang kafir nggak boleh, ya. Kemudian berkumpul dengan komunitas orang kafir juga dalam rangka kekufuran nggak boleh, ya. Kecuali kalau bukan dalam rangka kekufuran, itu nggak masalah. Seperti kumpul dengan orang kafir dalam rangka bisnis, bukan dalam rangka kekufuran, itu nggak masalah, ya. Kecuali dalam keadaan tertindas, ya, atau terintimidasi. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 106. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Walakin man syara bil kufri sadran fa 'alaihim ghadabun min Allah wa lahum 'adzabun 'adzim. Tidak boleh seseorang yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala terang-terangan menampakkan kekufuran, ya. Kecuali orang yang dipaksa, kecuali orang yang dipaksa. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman, sementara hatinya tetap tenang, ya, damai bil imani, karena keimanan. Nah, ini biasanya terjadi di ketika kaum muslimin, kaum mukminin minoritas, ya. Hal ini pernah terjadi juga belum lama, ya, sebelum Turki dipegang oleh orang yang soleh, ya. Ketika Turki masih dipimpin oleh orang liberal, di mana kaum muslimah, ya, tidak boleh menggunakan atribut keislamannya. Ya, kita mendengar dari sana tidak sedikit mahasiswi muslimah yang masuk ke kampus itu di luar jilbabnya memakai wig, ya, memakai wig untuk menutup atribut keislamannya. Nah, dalam kondisi seperti itu Allah Subhanahu wa taala tidak murka. Nah, adapun sifat nifak itu muncul sekali lagi setelah perang Badar, di mana kaum muslimin di bawah pimpinan Rasulullah SAW, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala memperoleh kemenangan menghadapi kaum kafirin yang jumlahnya 3 kali lipat. Kaum muslimin pada saat itu di dalam satu riwayat jumlahnya 313, ya. Di riwayat lain 314, dalam riwayat ini 315, 300 maksudnya, ya. 315. Sementara kaum kafirin 3 kali lipat lebih banyak. Kaum mukminin yang segitu tidak siap untuk berperang karena mereka datang ke Badar itu bukan untuk berperang. Mereka hanya ingin menuntut hak mereka, ya, dari kaum kafirin Quraisy yang mereka pulang dari Syam, ya, pulang berniaga karena kaum muslimin ketika di Makkah harta mereka dirampas, ya, gitu. Diri mereka dianiaya, mereka ingin menuntut haknya karena mereka pulang berniaga, tentunya juga banyak apa yang bisa diminta kepada mereka, ya. Jadi tidak untuk berperang. Sementara kaum kafirin begitu mendengar ada pencegatan di Badar, ya, berangkat berbondong-bondong dari Mekah siap untuk berperang. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berkehendak mengizharkan, menampakkan kekuatan Islam tidak lewat senjata, tetapi dalam kesiapan orang mukmin dengan keimanannya. Karena orang mukmin tidak siap dengan senjatanya, tidak siap dengan mental di awal untuk berperang. Mereka hanya membawa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kekuatan iman itu, kesiapan mental untuk berperang justru dibangun dalam kondisi sempit. Tidak ada pilihan lain kecuali untuk berperang, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala nampakkan pada saat itu kekuasaannya sampai tokoh-tokoh kafirin Quraisy banyak yang terbunuh di Badar, ya. Tersebut diantaranya adalah Abu Jahal, terbunuh di Badar, ya. Apa yang dimaksudkan Allah Subhanahu wa taala? Hal ini berdampak besar terhadap psikologis kaum kafir yang ada di Madinah, ya. Mereka takut, ketar-ketir melihat kekuatan kaum muslimin seperti itu. Akhirnya dengan dipimpin oleh tokoh kafirin pada saat itu yang
ditokohkan juga di Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka berpura-pura masuk Islam, ya. Tujuannya jelas. Yang pertama, untuk menyelamatkan harta dan jiwa mereka, ya, agar tidak diganggu oleh kaum muslimin, ya. Karena Rasul sudah memproklamirkan perang. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, yaqimus shalah, wa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqil Islam. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia kecuali mereka bersaksi tiada Tuhan selain Allah, mereka bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah, mereka menunaikan sholat, mendirikan sholat. Apabila sudah melakukan hal tersebut, asamu minni dima'uhum wa amwaluhum, harta dan jiwa mereka terpelihara dari kami illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam, ya. Jadi mereka berpura-pura masuk Islam itu dalam rangka tujuannya ingin melindungi diri mereka dan harta mereka dari gangguan kaum muslimin. Lebih daripada itu, sebenarnya mereka itu ingin mengacaukan, memecah belah kaum muslimin dari dalam, ya. Terkenal pada saat itu ada yang namanya Masjid Diror, masjid yang dibangun untuk memecah belah pasukan kaum muslimin. Di masa Rasulullah SAW itu tidak boleh ada 2 jamaah sholat, hanya boleh satu bersama Rasulullah SAW, ya. Sampai sebagian sahabat yang rumahnya jauh dari masjid tetap diinstruksikan oleh Rasul untuk tetap hadir sholat berjamaah bersama Rasul, ya. Pembangunan Masjid Diror yang kemudian akhirnya dirobohkan oleh kaum muslimin karena dia akan memecah konsentrasi dan barisan kaum muslimin. Baik, maka Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Malik rahimahullah, itu orang-orang munafik itu dari masa ke masa itu terus berkembang, ya. Jadi bukannya hilang, tetapi mereka terus eksis, bahkan terus berkembang. Kata Imam Malik, pada saat itu orang munafikin pada zaman Rasul pada saat ini yang dikenal dengan sebutan kafir zimmi. Mungkin dalam konteks keindonesiaannya disesuaikan labelnya, ya, dengan di Indonesia. Islam yang ada embel-embel di belakang tuh, ya, Islam apa gitu, ya, liberal dan lain sebagainya. Itu adalah sebenarnya hakikatnya mereka orang yang tidak beriman tetapi menampakkan label keimanan. Sifat nifak ini sangat berbahaya, baik secara personal, ya, ataupun secara komunal, atau bahkan secara global, sangat berbahaya sekali. Sahabat-sahabat Rasul, mereka semuanya berdoa mohon kepada Allah agar dilindungi dari sifat nifak, ya. Di antaranya adalah Abu Dzar Al-Ghifari yang paling sungguh-sungguh memohon kepada Allah agar dilindungi dari sifat nifak. Baik, karena begitu bahayanya, di kesempatan yang berbahagia ini, mari sedikit kita lihat sifat nifak ini, orang-orang dengan sifat nifak ini. Pada garis besarnya, karena sifat nifak ini adalah penyakit, kita tahu itu ada macam-macamnya, ya. Ada penyakit ringan, ada penyakit berat, ya. Contoh penyakit kulit, ya. Kalau penyakit ringan kayak kudis, koreng, cukup pakai salep, ya. Tapi kalau penyakit kulitnya sudah, wah ini komplikasi ini dengan penyakit gula, harus diamputasi, kan. Nah, ini ada batuk ringan, batuk berat. Nifak pun ada nifak kecil, ada nifak besar, ya. Ada nifak kecil, ada nifak besar. Yang semuanya tidak ada baiknya, baik sifat nifak kecil ataupun nifak besar. Pertama, nifak besar itu ada hubungannya dengan akidah. Jadi kaitannya dengan akidah, dengan keyakinan. Ini nifak besar, ya. Orang menyatakan keimanan padahal hatinya tidak beriman, berarti hubungannya dengan akidah, ya. Walau dia sholat, walau dia zakat, gak ada nilainya. Sementara nifak kecil itu hubungannya dengan muamalah, dengan sikap sehari-hari, ya. Karenanya bisa jadi orang dengan sifat nifak kecil itu timbul dari orang yang beriman. Orang beriman tetapi muncul sifat nifak, ya. Apa sabda Rasul kaitannya dengan tanda orang munafik itu? Ayatul munafiqi salasun. Idza hadatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana, ya. Tanda orang munafik itu ada 3. Apabila dia berbicara berdusta,
apabila dia berjanji menyalahi, apabila dipercaya dia khianat. Ini tanda. Kalau tanda itu kan nampak, ya. Kalau hati kita tidak tahu, kita lihat tandanya saja, ya. Sebelum ke sini saya terkesan itu ada spanduk kecil, ya. Kalau ingin lihat ayah hebat, sebut di masjid jamaah. Tanda kesolehan, tanda kehebatan seorang ayah itu lihat sholat subuh di masjid, ya. Kehebatan kan gak ketahuan, itu urusan hati, kesalahan urusan hati. Tapi kita bisa melihat dari tandanya. Pun demikian dengan sifat nifak. Nifak itu di dalam hati, kita hanya tahu dari tanda-tandanya. Ini tanda orang dengan sifat nifak itu apabila dia berbicara berdusta, apabila berjanji suka menyalahi, apabila dipercaya suka khianat. Kalau orang dengan sifat ini hatinya beriman, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada Al-Quran, ya, maka orang dengan sifat ini kategorinya tersebut nifak kecil, ya. Tetapi kalau memang di dalam hati juga tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Rasul, tidak percaya kepada Al-Quran, lebih-lebih nampak secara lahiriah seperti itu, maka ini termasuk kategori nifak besar, ya. Pertama. Kedua, ya, karena tadi nifak besar itu kaitnya dengan akidah, itu nifak kecil bisa jadi muncul dari orang yang beriman, ya. Nifak kecil bisa muncul dari orang yang beriman. Sementara nifak besar itu tidak akan muncul dari orang beriman, pasti dia kafir. Itu. Tanya ini yang harus kita waspadai. Insyaallah kita beriman, ya. Tetapi belum selamat, belum ada jaminan bahwa kita selamat dari sifat nifak, ya. Kadang-kadang kita juga suka berdusta ketika berbicara, ya. Kadang-kadang ketika berjanji juga kita suka menyalahi. Kadang-kadang ketika kita dapat amanat juga khianat. Maka pada saat itu pada diri kita muncul salah satu sifat nifak. Untuk orang seperti ini, hati-hati, jangan langsung menjustis bahwa dia orang munafik. Munafik itu tidak boleh. Kalau kita tahu bahwa dia adalah orang beriman, ya. Nah, kemarin ramai seperti itu, ya. Udah paling banter kita ucapin, ini orang ada tanda sifat munafik pada dirinya, ya. Khawatir sebenarnya dia itu masih beriman. Kalau kita menyebutkan bahwa dia munafik, itu akan kembali kepada diri kita. Kan munafik itu termasuk kafir, ya. Kan hatinya tidak beriman, kafir, ya. Kan ketika seseorang menuding kafir kepada orang muslim, ya, maka tudingan tersebut akan kembali kepada dirinya. Nah, khawatir seperti itu. Apalagi menyebutkan namanya, si anu munafik, si anu munafik, si anu munafik, ya. Diberikan otoritas mengucapkan seperti itu, si anu munafik, si anu munafik, itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am hasibal ladzina fi qulubihim maradun an la yuhdiyallahu aqwalahum walau nasya'u la araynakahum fala'araftahum bisimahum wa la ta'rifannahum fi lahnil qaul wallahu ya'lamu a'malahum. Apakah orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit? Orang munafik itu mengira Allah yakhrijallahu aqwalahum, bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian di dalam hati mereka. Apakah orang munafik itu mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kemunafikannya? Jawabannya tidak. Pasti Allah akan menampakkan kemunafikannya, cepat atau lambat, ya. Di masa Rasulullah SAW itu langsung dinampakkan lewat lisan Rasul. Kum anta munafik, diri anda munafik, keluar, gitu, ya. Walau nasya'u la araynakahum fala'araftahum bisimahum, dan sekiranya kami mau, kami berkehendak, pasti akan kami perlihatkan mereka kepada kaum Muhammad. Fala'araftahum bisimahum, maka kau akan mengetahui mereka dengan tanda-tanda mereka. Wa la ta'rifannahum fi lahnil qaul, dan kau akan mengetahui bahwa mereka orang munafik fi lahnil qaul. Fi lahnil qaul, dalam gaya bahasanya kelihatan gaya bahasa orang munafik itu beda dengan orang yang beriman. Orang yang beriman meskipun kata-katanya sederhana, tetapi tulus, ya, dikeluarkan keluar dari hatinya, beda, ya, penerimaan dari pendengar itu dengan orang munafik. Meskipun katanya dibagus-bagus, tetap aja hambar karena tidak keluar dari hatinya, ya. Tanda apa bedanya antara nifak besar dengan nifak kecil, ya. Nifak besar itu diancam dengan neraka, ya. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa, ya,
Ini saya 145 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahu nasira." Ya. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah fid darkil asfali minan nar, ada di kerak neraka. Wa lan tajida lahu nasira, dan kau tidak akan mendapati orang yang mampu menolong dia. Ini orang dengan sifat nifaq besar, karena dia sebenarnya orang kafir, cangkangnya aja kelihatan. Ya. Berikutnya, orang dengan nifaq kecil itu lebih mudah untuk bertaubat daripada orang dengan nifaq besar. Ya. Sekali lagi, orang dengan nifaq kecil lebih mudah bertaubat daripada orang dengan nifaq besar. Karena hakikatnya orang dengan nifaq kecil itu masih beriman. Dan bagi orang yang beriman, ya, dosa-dosa, ya, dosa-dosanya, dosa-dosa kecil itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan komitmen melaksanakan kesolehan atau menjauhi hal yang dilarang ketika dia siap untuk melakukan dosa. Ya. Orang mukmin, umpamanya ada kesempatan untuk mencuri, sudah siap mencuri, tetapi kemudian dia menahan diri dari mencuri. Hal tersebut akan membuat Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosanya. Ya. Langkah-langkah orang beriman ke masjid, setiap langkah diangkat derajat, dihapus kesalahan. Itu bagi orang yang beriman, termasuk orang dengan nifaq kecil, karena dia hakikatnya orang beriman. Berbeda dengan orang dengan nifaq besar, sangat sulit, sangat berat dia untuk bertaubat. Ya. Meskipun ada, Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kesempatan untuk bertaubat, sebagaimana ditegaskan di ayat berikutnya, ayat 146 An-Nisa, illal ladzina tabu wa aslahu wa tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah fa ulaika ma'al mu'minin wa sawfa ya'tillahul mu'minina ajran 'azima. Kecuali orang-orang yang taubat, kemudian mereka beramal soleh, wa tasamu billah, kemudian berpegang teguh kepada agama Allah, wa akhlasu dinahum lillah, memurnikan agamanya untuk Allah, ulaika amal mukminin, maka mereka akan dihimpun oleh Allah bersama orang-orang yang beriman. Ya, di akhirat akan dihimpun bersama orang-orang yang beriman. Dihimpun bersama orang-orang yang beriman berarti dia beriman. Ya, karena orang kafir hanya akan dihimpun bersama orang-orang kafir. Orang beriman akan dihimpun bersama orang-orang beriman. Nah, orang munafikin apabila dia bertaubat di akhirat, kalau memang dia benar-benar bertaubat, akan digabungkan bersama orang-orang yang beriman. Artinya Allah menerima taubatnya. Meskipun lebih sulit taubat dari orang dengan sifat nifaq besar daripada orang dengan sifat nifaq kecil. Ya. Kemudian, Bapak yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, orang munafikin dengan nifaq besar itu kekal di dalam neraka. Sementara dengan nifaq kecil itu akan diselamatkan, ya, akan diangkat dari neraka setelah tertunainya kemahadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setelah tertunainya kemahadilan Allah Subhanahu wa taala, diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ya. Meskipun demikian tetap aja kita takut terhadap neraka. Ya. Meskipun sehari itu enggak apa-apa, kamu ke neraka sehari aja. Sehari apa? Sehari di sana berapa tahun? Dan dihitung di dunia. Orang Yahudi kan demikian, ya. Wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Kata orang-orang Yahudi, apa-apa kita maksiat kepada Allah, karena kita tidak akan masuk neraka kecuali ayyaman ma'dudah, hanya beberapa hari saja, kata orang itu. Ya, kalaupun kita dimasukkan ke dalam neraka hanya beberapa hari saja. Berapa hari? 40 hari kata mereka. Ya, selama nenek moyang mereka melakukan kemurtadan ketika disesatkan oleh Musa Samiri. Nabi Musa alaihissalam dipanggil ke Tur Sina selama 40 hari 40 malam, ya. Sementara Bani Israel ditinggalkan, ya, dibimbing oleh kakak Nabi Musa siapa? Nabi Harun. Pada saat itu kaum Bani Israel disesatkan oleh Musa Samiri sampai mereka menyembah patung yang berupa anak sapi. Nah, kata mereka, kata orang Yahudi, kalaupun kita masuk neraka itu hanya 40 hari. Ya. Alhamdulillah min dzalik. Memang 40 hari sebentar gitu ya. 40 hari kali berapa? Kalau itu hitungnya berapa tahun? 50.000 tahun berapa? Kira-kira. Tetap lama ya. Apalagi kalau ini Nabi Allah, ya. Nah, sifat nifaq ini begitu sangat berbahaya. Para sahabat senantiasa memohon agar dilindungi dari sifat nifaq. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab, kita tahu siapa Sayyidina Umar bin Khattab.
Sayyidina Umar bin Khattab itu orang yang terkenal tegasnya, ya, julukannya kan Al-Faruq, Umar Al-Faruq. Artinya Al-Faruq itu tegas membedakan antara hak dan batil. Apabila dia belum berjalan, di sana ada setan sedang berjalan ke arah berlawanan, itu langsung minggir setannya. Itu saking takutnya setan terhadap Sayyidina Umar. Ya. Orang yang sudah dijamin masuk surga seperti itu, orang yang di dunia ditakuti oleh setan, beliau pernah suatu ketika bertanya kepada salah seorang sahabat Rasul, Hudzaifah bin Al-Yaman. Hudzaifah bin Al-Yaman ini adalah satu-satunya sahabat Rasul yang terkenal sebagai pemegang rahasia Rasul. Ya. Jadi Rasul itu punya rahasia, ya, yang meskipun istrinya sendiri tidak tahu rahasia tersebut. Sahabat-sahabat terdekat sendiri, termasuk Sayyidina Umar bin Khattab, nggak tahu. Sayyidina Umar bin Khattab kan orang terdekat Rasul. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu adalah orang-orang terdekat dengan Rasulullah SAW. Setelah itu ring berikutnya adalah al-asyarah mubasyarah bil jannah, 10 sahabat yang diberi kabar gembira masuk surga. Setelah itu kemudian yang ikut perang Badar dan terus, ya. Ini orang-orang yang ada di ring satu Rasulullah SAW, tidak ada yang tahu tentang rahasia Rasul kecuali Hudzaifah bin Al-Yaman. Ya. Suatu ketika ini Umar bertanya kepada Hudzaifah bin Al-Yaman, sahabatku, kurang lebih seperti itu, sampaikan kepadaku, apakah aku termasuk orang yang disebutkan kriterianya oleh Rasulullah SAW sebagai orang munafik? Ya. Apa jawaban Hudzaifah bin Al-Yaman? Anda tidak. Tapi setelah ini saya tidak akan menjawab pertanyaan serupa. Namanya pemegang rahasia, dia tidak akan mengumbar, ya. Hanya itu saja, ya. Hanya kau saja yang aku jawab. Setelah ini aku tidak akan menjawab pertanyaan serupa. Perhatikan bagaimana kesungguh-sungguhan Umar bin Khattab ingin bersih dirinya dari sifat nifaq. Kalau ada sifat nifaq, ya, dan dikatakan oleh Hudzaifah bin Al-Yaman, kan istilahnya gampang untuk memperbaikinya kalau kita tidak ketahuan. Yang paling bahaya itu yang tidak ketahuan, ya. Belepotan dengan sifat nifaq, tetapi tidak sadar dengan sifat nifaq, ya, merasa benar. Nah ini, naudzubillah, mudah-mudahan kita dipelihara dari itu, ya. Bagaimana agar kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat nifaq? Tentu harus ada usaha, ya. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkabarkan kepada kita tentang orang munafik di surat An-Nisa ini diantaranya. Dalam Al-Quran ada surat khusus yang membahas tentang orang munafik, yakni surat Al-Munafikun, ya. Tapi di sini saya kutipkan beberapa ayat dari surat An-Nisa. Ayat 142 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum." Sesungguhnya orang-orang munafik dengan kelakuan nifaknya itu pura-pura Islam padahal kafir, mereka yukhadi'una Allah, hendak menipu Allah. Kalau di Al-Baqarah itu, wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang beriman, padahal mereka tidak menipu kecuali kepada diri mereka sendiri, ya. Wa ma yash'urun, dan mereka tidak menyadarinya. Ya, mereka hendak menipu Allah, dikira Allah bisa ditipu. Allah bisa ditipu, tidak. Mereka hendak menipu Allah, jadi mereka itu tidak tahu Allah. Jadi intinya, orang dengan sifat nifaq itu pertama berangkat dari ketidaktahuan dia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Emangnya Allah bisa ditipu, maka hendak menipu Allah. Jadi mereka nggak tahu Allah. Bagaimana agar kita diselamatkan dari sifat nifaq? Kenali Allah. Cari banyak tahu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, ya. Ilmu apa? Ilmu tentang Allah. Ya, alhamdulillah bapak-bapak hadir di majelis ilmu yang kajian mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagai salah satu usaha kita agar dipelihara sifat nifaq, ya. Orang yang berilmu yang takut kepada Allah, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Orang yang takut kepada Allah itu adalah para ulama, ya. Orang yang takut kepada Allah hanya kepada ulama. Orang munafik tidak takut kepada Allah. Kenapa? Mereka tidak berilmu. Jadi yang pertama, tolak ilmu. Kemudian, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka hendak melaksanakan sholat, qamu kusala. Orang munafikin itu sudah sholat, tetapi sholatnya kusala, malas. Bagaimana agar kita dipelihara dari sifat nifaq? Hindarkan sifat malas dari sholat.
Ya, ini kalau ada perasaan malas ketika kita akan sholat, segera isti'adzah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tandanya pada diri kita muncul salah satu tanda orang munafik. Ya, bagaimana caranya? Ya, Allah mapak sakit, kan gitu ya, Allah mapak sakit. Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, beliau bersabda yang artinya barang siapa yang melaksanakan sholat 40 hari berturut-turut takbiratul ihram bersama imam, ya, maka dirinya akan terbebas dari dua hal. Pertama, terbebas dari neraka. Yang kedua, terbebas dari sifat nifaq. Ya, ini juga yang oleh saudara-saudara kita yang mengkhususkan diri berdakwah dengan berbasis masjid 3 hari seminggu, 40 hari, ya, setahun. Di antara manfaatnya itu, ya, ya kalaupun kita tidak khuruj, istilahnya ya udah dukul aja. Apa khuruj Pak? Ada khuruj keluar ya kalau khuruj. Kalau dulu kan masuk aja. Gitu. 40 hari 40 malam komitmen untuk sholat berjamaah awal waktu takbiratul ihram bersama imam. Ya. Kemudian berikutnya yuraunan nas, orang-orang munafikin itu amalnya riya. Apa artinya riya? Kelihatan ya, sholatnya ingin kelihatan orang, ya, sedekahnya ingin kelihatan orang, ya, dan lain sebagainya. Bapak-bapak, pada prinsipnya kalau amalan wajib itu memang disyariatkan dilaksanakan secara terang-terangan. Amalan wajib, sholat wajib disyariatkan terang-terangan, sedekah wajib terang-terangan, sahur Ramadan terang-terangan, haji terang-terangan. Ya, kenapa? Pertama, sebagai syiar, ya, ini sholat berjamaah, ya, sholat wajib disiarkan untuk terang-terangan. Jadi jangan beralasan kenapa kamu nggak sholat berjamaah, takut riya. Nggak sholat berjamaah takut riya, salah. Ya, justru dengan melaksanakan sholat wajib berjamaah akan lebih dipelihara dari sifat riya. Karena kata Fudhail bin Iyad, ya, riya itu kan riya itu disebut syirik kecil, ya. Syirik kecil itu adalah ketika seseorang beramal karena ingin dilihat oleh manusia. Tetapi orang yang tidak beramal karena takut dilihat oleh manusia itu riya. Sementara ikhlas adalah engkau dibebaskan dari penghambaan kepada sesama, itu ikhlas. Itu kata Fudhail bin Iyad. Jadi orang yang tidak sholat berjamaah ke masjid dengan alasan takut riya, sebenarnya dia itu sedang riya, begitu. Yang kedua, amalan wajib disyariatkan untuk terang-terangan itu untuk mencegah fitnah, ya, untuk mencegah fitnah. Si anak muslim ya muslim, tapi kok gak suka sholat ya, suka di rumah, ya nggak ketahuan, jadi fitnah nantinya, ya dituduh sebagai orang kafir atau orang munafik, orang kaya tapi nggak suka zakat, kapan nggak tahu, sembunyi-sembunyi. Jadi yang wajib itu harus terang-terangan. Naik haji, ya, Rasul kan mengancam orang yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji, tetapi tidak melaksanakan ibadah haji, silakan pilih mau mati sebagai Yahudi atau mati sebagai Nasrani. Harus terang-terangan. Berbeda dengan itu amalan sunnah. Kalau amalan sunnah memang sangat dianjurkan dilaksanakan sembunyi-sembunyi, ya, itu kalau sholat sunnah. Termasuk dalam hal ini tips ketiga, bagaimana agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara kita dari sifat nifaq, komitmen melaksanakan sholat malam yang dilaksanakan sembunyi-sembunyi, ya. Kalau kita melaksanakan sholat malam kan ketika orang lain tidur relatif aman, ya, dari ingin kelihatan oleh orang lain. Kecuali kalau sengaja sholatnya di teras rumah, ya, udah sembunyi-sembunyi, ya. Sholat tahajud update status. Kalau demikian, tetap untuk amal kebaikan seperti ini disyariatkan juga untuk mengajak orang lain,
minimal keluarganya sendiri, ya, keluarganya sendiri. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Allah akan memberikan rahmat kepada seorang suami yang bangun di malam hari kemudian membangunkan istrinya. Apabila dia menolak, diambilkan air dan dibersihkan ke mukanya. Keduanya melaksanakan sholat dan berdoa kepada Allah. Itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menunjukkan bahwa untuk amal seperti ini, sholat malam disyariatkan juga untuk mengajak orang lain, tapi tidak untuk dipublikasikan. Sesekali dalam rangka pembinaan, pembiasaan, ya silakan saja, ya. Apalagi di bulan suci Ramadan, ya, mulai berjamaah, monggo, ya, gitu kan. Jadi perbanyak sholat malam, ya, karena itu akan lebih membina hati kita untuk bisa lebih ikhlas, lebih murni ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Rasulullah SAW lebih banyak melaksanakan sholat di rumah, ya, melaksanakan sholat sunnah di rumah. Sunat rawatib juga belum melaksanakan di rumah, ya. Qabla subuh, sholat fajar dilaksanakan di rumah. Nah, dia mampu karena memang rumahnya nempel ke masjid, ya. Pak RW rumahnya jauh di sana, sholat qobliyah ke sini udah ketinggalan takbiratul ihram. Yura'unan nas, ya. Berikutnya ini berapa ini? 3, ya. 1, pelajari ilmu agama. Yang kedua, komitmen sholat berjamaah, takbiratul ihram bersama imam. Berapa hari tadi? Minimal 40 hari 40 malam dalam rangka pembinaan. Setelah itu ya akan terbiasa, maksudnya bukan ada 40 hari 40 malam aja, jangan. Yang ketiga, melaksanakan qiyamul lail, ya. Dan yang keempat adalah sedekah sirriyah, sedekah secara sembunyi-sembunyi. Rasul bersabda, "Maqal sedekah sirri tutfi'u ghadabar rabbi." Sedekah sembunyi-sembunyi itu tutfi'u ghadabar rabbi, bisa memadamkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilihat dari segi namanya saja. Sodakoh dari kata sidqun itu jujur, ya. Rasulullah SAW bersabda, "Sodakoh itu burhanun." Sodakoh itu sebagai burhan. Apa burhan itu? Sebagai bukti, ya. Kamu beriman, percaya kepada Allah, percaya terhadap pahala, percaya, ya. Percaya bahwa kalau orang yang bersodakoh itu nanti pahalanya akan dirasakan di dalam kubur, akan dirasakan akhirat, percaya. Ayo buktikan bersodakoh. Jadi orang bersodakoh itu dia membuktikan bahwa dia orang yang beriman, ya. Insyaallah, sedekah sir. Kemudian berikutnya adalah berakhlak baik, tutur kata yang baik, ya. Allah mengingatkan tutur kata yang baik itu, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin wa ma'rufin aw islahin bainan nas." Tidak ada ucapan yang baik, ya, manusia itu kecuali orang yang menyuruh kepada bima'rufin, kebaikan, ya. Ilaman amar bisadaqati, menyuruh sedekah, atau ma'rufin, atau menyuruh pada kebaikan, atau islahin bainan nas, atau melakukan islah di antara manusia. Dengan menghiasi diri dengan akhlak yang baik, ini insya Allah akan dipelihara dari sifat nifaq. Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Tirmidzi mengatakan, barang siapa dua sifat yang tidak akan tergabung dalam hati orang munafik, akhlak yang baik dan paham ilmu agama, itu tidak akan tergabung pada diri orang munafik. Orang paham ilmu agama tidak akan ada sifat nifaq. Kalau dia akan ada muncul sifat nifaq padahal dia terkenal sebagai ahli agama, berarti belum paham dia terhadap ilmu agama, ya. Berikutnya adalah memperbanyak zikir. Orang munafikin itu wala yadhkurunallaha illa qalila, mereka tidak suka mengingat Allah illa qalilan, kecuali sedikit, ya. Kalaupun zikir kepala sedikit, ya. Orang munafikin itu. Bahkan yang lebih berbahaya lagi, mengajak orang lain untuk memplesetkan zikir, bahaya lagi, ya. Memperolok-olokkan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, apa ya Allah, ya. Astagfirullahaladzim, astajib. Assalamualaikum, assalamualaikum. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Ini kalimat-kalimat zikir, kalimat-kalimat ibadah yang semestinya diucapkan dengan penuh khidmat, karena itu kan ibadah. Ini diplesetkan. Yang suka memplesetkan itu ada tanda-tanda sifat nifaq pada dirinya. Ketika itu sekaligus dia memperolok ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Orang munafik kan sukanya begitu. Dan yang terakhir yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini, orang munafik itu sangat berat untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam surat Muhammad ayat 20 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yaqulul ladzina amanu laula nuzilat surah." Orang-orang beriman mereka mengatakan laula nuzilat surah. Kenapa tidak diturunkan surat yang menunjukkan perintah tentang berperang? Artinya orang mukmin itu sangat merindukan berperang. Fa idza unzilat suratun muhkamatun wa dzukira fiha al-qital, maka tatkala diturunkan sebuah surat yang muhkamah, ya. Wa dzukira fiha al-qital, dan disebutkan di dalam surat tersebut tentang perang, ra'aital ladzina fi qulubihim marad yanzuruna ilaika nadharal maghsyi 'alaihim minal maut. Kau akan lihat orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Siapa? Orang munafik. Itu yanzuruna ilaika nadharal maghsyi 'alaihim minal maut. Begitu turun ayat tentang perang, mereka akan melihat kepada engkau seperti orang yang kesurupan, pingsan karena takut mati. Jadi orang munafik itu sangat takut dengan mati, dengan jihad. Sehingga mereka berusaha mengaburkan makna jihad itu sendiri, ya, mengaburkan makna jihad. Digambarkan bahwa jihad itu adalah sesuatu yang sangat menakutkan, teror dan lain sebagainya. Padahal kalau kita lihat dari segi bahasa aja, jihad itu artinya perjuangan, ya, perjuangan. Banyak cara perjuangan. Memang di antara jalan perjuangan itu adalah membentuk kita itu berperang, ya. Tetapi jangan kemudian mengeneralisir bahwa jihad itu hanya itu saja, ya. Tetapi ketika ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala jihad dalam bentuk qital, orang beriman agar dibebaskan dari sifat nifaq, ayo langsung ikuti surat Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, itu saja beberapa hal yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Intinya sifat nifaq itu sangat berbahaya, yakni menampakkan keimanan, menyembunyikan kekufuran, ya. Ini akan hadir di setiap masa, sebagaimana hadirnya orang beriman, hadirnya orang kafir, dan orang munafik pun akan tetap ada sampai hari kiamat, ya. Berbahaya sekali sifat nifaq ini karena akan menggerogoti orang-orang beriman, ya, sehingga mereka masih merasa sebagai golongan muslimin padahal yang bukan. Hal-hal yang menunjukkan sifat nifaq harus kita jauhi, sekaligus memupuk diri kita dengan berbagai kebaikan agar Allah pelihara kita dari sifat nifaq. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya lupa. Saya ada waktu, ya. Ya, barangkali ada yang menggunakan. Saya tutup sebentar. Waalaikumsalam. Kalau orang-orang yang golongan Syiah itu termasuk nifaq besar. Orang Syiah, ya. Syiah, ya. Dia sebenarnya beriman tidak kepada Allah, ya, beriman tidak kepada Allah, beriman tidak kepada Rasulullah. Yang kedua, dia ngaku sebagai Islam tidak. Kalau memang kriterianya sama, sudah berarti dia munafik, ya. Terus di dalam syariatnya, ya, orang munafikin itu mereka sholat seperti kamu. Orang Syiah sholat seperti kamu enggak? Ya, katanya sholatnya juga beda. Ya, wudu seperti kamu, wudunya sama kan? Ya. Orang munafikin itu naik haji, sama naik haji. Orang Syiah naik haji kan? Ya. Kemarin ketika dilarang masuk ke Arab kan mereka di Karbala, ya. Nah, kalau demikian bukan munafikin lagi dia. Itu bukan munafikin lagi. Wallahualam, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Demikian ada main-main. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.